Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'd. Ikhwan akhwat, muridin muridat SD 3 Muhammadiyah, melanjutkan kembali Darul Arqam. Kali ini saya akan membahas bagaimana kiat-kiat sukses menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, kiat-kiat sukses menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah menahan sesuatu hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ambil dari arti kata istilah saum siaman, saum siamun. Karena banyak dari kita yang selalu mempraktekkan hal ini. Contohnya, ketika kita menghidangkan buka puasa, kebanyakan dari kita menghidangkan buka puasa dengan menu yang beraneka ragam. Dimulai dari hidangan pembuka, hidangan utama dan penutupnya. Mereka sudah lupa Allah tidak akan meridhoi bagi mereka yang terlalu berlebihan. Imbasnya, ketika kita mau sholat jamaah maghrib di rumah, terkadang kita ogah-ogahan nyantai. Kenapa? Terlalu kenyang. Oleh karena itu, jangan terlalu berlebihan ketika menyantap buka puasa. Sebutuhnya saja. Karena apa? Nantinya ibadah-ibadah setelah berbuka puasa akan terganggu karena kita terlalu banyak makan yang terlalu berlebihan. Allah juga tidak meridhoi. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak senang dengan orang-orang yang terlalu berlebihan. Untuk yang kedua, kiat-kiat kita
agar sukses menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ialah istiqomah membaca Al-Quran. Kalau dulu sebelum masa pandemi kita bisa iktikaf di surau, masjid dan musola. Kalau kali ini kita dianjurkan oleh pemerintah dan ulama untuk diam di rumah. Oleh karenanya manfaatkan di rumah dengan sebaik-baiknya. Salah satunya membaca Al-Quran. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadits karangan dari Sayyid Ahmad Al-Hashimi, Rasulullah SAW bersabda, Fadlul Quran ala sa'iril kalam kafadlir rahman ala sa'ir khalqi. Keutamaan Al-Quran atas semua ucapan itu seperti keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat Rahman atas semua makhluk-makhluknya. Jadi yang paling utamanya ucapan hanyalah bahasa Al-Quran. Dan dijelaskan lagi pada hadis berikutnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya kelak Al-Quran akan memberikan syafaat terhadap orang-orang yang sering membacanya. Hadis yang pertama riwayat dari Abu Hurairah. Yang terakhir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka saya anjurkan bagi adik-adik semua yang di rumah, sering-seringlah membaca Al-Quran, baik 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, sebisanya, asal bisa istiqomah. Apalagi setelah sholat fardu, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Bahkan di pesantren-pesantren diistiqomahkan setelah sholat subuh sambil menunggu sholat duha, itu dibiasakan membaca Al-Quran. Karena kemuliaan Al-Quran sangat-sangat luar biasa. Yang ketiga, sering-seringlah melakukan ibadah di sepertiga malam. Kalau di bulan puasa pastinya dipergunakan mulai dari setelah isya sampai jam 12 di kampung maupun di masjid
yang namanya tadarusan setelah sholat tarawih. Anjuran sholat malam sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, apalagi di bulan puasa. Dimulai dari sholat tarawih, sholat tasbih, sholat tahajud, dan lain-lain. Karena apa? Kemuliaan malam-malam Ramadan itu sangat luar biasa. Allah memberikan rahmatnya di bulan Ramadan. Bahkan di kitab Durratun Nasihin disebutkan dengan rinci, ketika kita menjalankan sholat tarawih di malam pertama sampai malam 29 sampai malam terakhir, Allah memberikan keutamaan yang berbeda-beda. Dan juga di malam-malam Ramadan ada, di malam itu Allah menurunkan Al-Quran yang disebut dengan malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Dan di malam-malam bulan Ramadan juga ada keistimewaan yang sangat luar biasa. Bahkan di Al-Quran disebutkan malam itu khairun min alfi syahr, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ialah malam khairun min alfi syahrin, malam yang terbaik dari 1000 malam. Baik, saya bacakan punya hadis dari Rasulullah SAW. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus sholihin. Sebaiknya kalian semua sering-seringlah beribadah di malam hari. Karena apa? Di malam hari itu termasuk keistiqomahannya para ibadillah sholihin sebelum kalian semua. Dan lebih mendekatkan diri kita terhadap Allah. Manhatun anil ismi wa qurbatun ila Allah, dan lebih mendekatkan terhadap Allah. Manhatun anil ismi, dan bisa menjaga dari penyakit. Ini anjuran-anjuran yang sangat jarak, khususnya baru untuk masa pandemi. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia lekas dibebaskan dari wabah COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Dan saya lanjutkan, watakfirun lisayyi'at, dan melebur dari segala sesuatu hal-hal yang negatif. Maksudnya ialah keistimewaan kita beribadah di malam hari. Allah akan melebur dosa-dosa kita. Amal-amal kita yang negatif Allah lebur. Umat rodatun liddah, dan bisa menolak dari penyakit.
anil jasadi dari jasad kita. Keistimewaan lagi ketika kita sering beribadah di malam hari, Allah akan mengangkat penyakit, melebur dari dosa-dosa kita, dan Allah lebih dekat dengan kita dan bisa menolak dari segala penyakit dari jasad kita semua. Ini hadis riwayat dari Ahmad an Bilal, dari sahabat Bilal. Yang keempat, harus mempersiapkan dari sesuatu hal yang bisa mendawamkan ibadah, istiqomah dalam ibadah, yaitu menjaga kesehatan. Ini penting, yang terakhir ini penting. Sangat nihil ketika kita sudah mempersiapkan beribadah di bulan Ramadan, akan tetapi kita diberi cobaan Allah berupa penyakit, itu sangatlah nihil. Oleh karenanya, yang terakhir ialah menjaga kesehatan, dimulai dari sering-sering berwudu sebagaimana yang telah dianjurkan oleh dokter-dokter yang ahli di bidang virus ini. Beliau menganjurkan agar kita sering mencuci tangan. Kalau di Islam sudah dianjurkan kita harus sebelum sholat harus berwudu. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat adik-adikku, semoga masa pandemi segera berlalu, dan saya mohon maaf dan terima kasih terhadap ayah bunda yang selalu menemani putra putrinya dan membantu saya di dalam tugas-tugas yang diberikan saya sendiri dan rekan-rekan sejawat saya. Mudah-mudahan bisa berjumpa kembali dengan keadaan sehat walafiat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum